konsul dengan ibu. Ada persoalan apa sih yang sehingga finalnya itu harus berpisah gitu? Ya, kalau persoalan apa tentu saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu karena ini masalahnya sangat private ya. Ini saya sebenarnya kenapa saya tuh tidak mau banyak bicara dengan media kalau ini terkait dengan perceraian. Karena yang namanya perceraian itu adalah masalah privat setiap pasangan suami istri ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan itu, tapi yang pasti ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan tidak mungkin bercerai gitu. Entah itu dari pihak istri, entah itu pihak suami, entah itu dari dua-duanya, pasti selalu ada persoalan. Kira itu ya. Mungkin terkait simpang siur yang soal selingkuh dari Paula sendiri seperti apa? Tapi Paula sendiri sempat cerita dari membantah yang kemarin sempat beredar itu Bu. Ya, kalau soal itu sebenarnya materi persidangan. Jadi salah satu alasan perceraian itu kan itu ya, Mbak Im sudah sampaikan, lawyernya juga sudah sampaikan. Jadi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan mengenai tuduhan perselingkuhan itu ya. Tapi dari sisi hukum, saya ingin sampaikan bahwa tidak mudah menuduh seseorang untuk berselingkuh. Ya, berselingkuh itu juga harus dijelaskan. Berselingkuh yang sebagaimana? Kalau dalam hukum, ya dalam hukum tidak ada istilah perselingkuhan. Dalam hukum itu tidak ada istilah perselingkuhan. Jadi yang dimaksud oleh pihak Baim itu yang bagaimana? Tentu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Itu adalah kapasitasnya Baim dan tim lawyernya, dan saya juga tidak punya kapasitas untuk menceritakan sejauh mana pembicaraan kita selama ini sejak April. Ibu, soal anak sendiri mungkin seperti apa pembagian waktunya mungkin antara Baim dan Paula? Ya, kalau soal anak sebenarnya dari awal ya, ini bukan hanya untuk Baim dan Paula ya, tapi untuk semua pasangan suami istri yang ada di Indonesia ya. Kalau ingin bercerai, ada anak masih di bawah umur, saya sarankan untuk tidak huru-hara memperebutkan hak asuh anak. Sebab yang namanya ayah, yang namanya ibu, pasti dua-duanya menyayangi anak-anaknya. Dan yang satu lagi yang saya selalu ingatkan kepada klien selama ini, termasuk kepada Paula dan kepada Baim ya. Kalau kita bicara anak, kita tidak bicara hak orang tua. Kalau kita bicara anak, kita bicara hak anak. Orang tua itu punya kewajiban terhadap anak. Anak punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang melindungi hak anak dengan baik. Setiap anak punya hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapat kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya. Jadi tidak boleh sekalipun ya, baik pihak maupun suami maupun pihak istri kemudian merasa paling berkompeten untuk mengasuh anak, apalagi ini anak di bawah umur. Jadi secara hukum yang kita harus pikirkan, yang harus kita pahami adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang baik dari ayah maupun dari ibunya. Gitu. Jadi nggak boleh diperdebatkan sebenarnya kalau soal anak ya, kecuali ya salah satu pihak memang secara hukum gugur haknya untuk mengasuh anak. Dan itu kan jelas dalam undang-undang, dalam peraturan. Ketika pisah rumah sendiri berarti pembagian antara Kak Paula dan Kak Baim sendiri tentang Kiana dan Kenzo. Kalau selama ini ya, ini kan 6 bulan ya, jadi kita menangani Paula itu sudah 6 bulan. Selama ini yang saya lihat mereka baik-baik saja, ada pembagian waktu yang cukup baik. Misalnya ya, Paula umroh ya anak-anak sama Baim ya, kemudian Baim pergi ke Paris, anak-anak sama Paula. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak libur ke ke Semarang gitu ya. Kadang-kadang Paula bawa anak-anak ke Bali, misalnya ke Lombok ya waktu itu. Jadi sejauh ini saya tidak melihat mereka bermasalah ya dengan anak-anak. Bahwa kemudian misalkan ada miskom salah satu di antara mereka, ini normal lah. Nggak mau bercerai aja kadang-kadang kita suka berantem kan dengan suami istri, itu wajar gitu. Apalagi memang prosesnya sedang dalam proses untuk bercerai. Bu, Paula sendiri sampai sekarang belum buka suara, kenapa? Ya, kalau yang saya pahami selama ini kan Paula dengan kita selama 6 bulan. Paula itu concern sekali supaya anak-anak ini
tidak kena imbasnya ya. Jadi ya Paula kan lebih mengenal suaminya, ya kan. Mungkin Paula yang paling tahu bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan suaminya. Jadi kalau itu saya tentu percaya Paula punya pertimbangan sendiri lah. Tapi pada dasarnya Paula sendiri membantah gak sih dengan tudingan Mbak Im yang kemarin press con itu? Kalau yang disampaikan ke kita enggak pasti. Tapi saya tidak mau masuk ke situ ya, karena itu sudah ranahnya nanti para lawyer ya, para advokat nanti di persidangan. Jadi mereka yang akan mempertahankan dalilnya masing-masing ya kan. Kalau satu mendalilkan dia harus membuktikan, kalau satu membantah dia juga harus membuktikan gitu. Jadi itu nanti di persidangan. Berarti itu lawyer yang baru siapa? Tidak tahu karena Paula juga waktu saya tanya juga dia tidak menyampaikan. Oke. Oke. Ya. Terima Oke, ya. kasih. Terima kasih. Pasien berikutnya Ibu. Nggak, sesi 2.